Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi makalah kami dengan judul Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam Guru Besar PTKIN dengan anggota saya sendiri Eliana Filatul Afifah, nomor induk mahasiswa 20119071 dan teman saya Indah Dina Ayu dengan nomor induk mahasiswa 2011901004. Nah, yang pertama yang akan kami bahas adalah pemikiran pendidikan Islam dari Abdul Malik Fajar. Nah, sejarah pemikiran. Pemikiran pendidikan Abdul Malik Fajar bercorak modernis agamis. Nah, modernis karena berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang, selalu menerima perubahan, bersikap terbuka, inovatif, dan progresif. Nah, agamis karena pandangan Abdul Malik Fajar tetap bertumpu pada nilai-nilai ajaran agama Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta pengetahuan modern yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, konsep dari pemikiran beliau adalah bahwa Abdul Malik Fajar ini mempunyai pandangan dalam hal kelembagaan yang bermuara pada pembaruan dan modernisasi pendidikan. Sedangkan manajemen Abdul Malik Fajar khususnya dalam menggagas dan menampilkan model kampus unggulan adalah manajemen yang unik. Nah, pada satu sisi dia selalu menuntut profesionalitas jajarannya, tetapi dia tidak mau profesional seseorang diukur dalam konteks jasa uang sebagaimana ukuran yang kamal, yang mana dikembangkan dalam dunia profesional bisnis. Akan tetapi Abdul Malik Fajar tetap menggunakan pengabdian dan dedikasi sebagai suatu ukuran dari profesionalitas. Nah, kemudian pemikiran pendidikan Islam yang kedua adalah pemikiran dari Azyumardi Azra. Nah, sebelum membahas pemikiran dari Azyumardi Azra terkait pendidikan Islam, perlu diketahui sekilas dari biografi beliau. Nah, Azyumardi Azra lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Pendidikan yang ditempuhnya meliputi Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada tahun 1982, Master of Art pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah Columbia University tahun 1988, Master of Philosophy pada Departemen Sejarah Columbia University tahun 1990, dan Doctor of Philosophy Degree tahun 1992 dengan disertasi berjudul The Transmission of Islamic Reformists to Indonesia, Network of Middle Eastern and Malay Indonesia Ulama in the 17th and 18th centuries. Nah, sejak 2007 sampai sekarang sebagai guru besar sejarah dan direktur sekolah pasca sarjana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya dia adalah rektor IAIN atau yang sekarang sudah menjadi UIN dari Syarif Hidayatullah selama 2 periode, yaitu 1998 sampai 2002 dan tahun 2002 sampai 2006. Nah, kemudian konsep pemikiran dari Azyumardi Azra. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Nah, menurut Azyumardi Azra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan Islam. Nah, menurut beliau, dasar-dasar pendidikan Islam itu adalah ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam unsur-unsur keduniawian maupun hal-hal yang menyangkut keakhiratan. Nah, kemudian konsep pendidikan Islam yang ketiga adalah modernisasi pendidikan Islam. Nah, Azyumardi Azra menyebutkan bahwa pemikiran dan program modernisasi pendidikan Islam memiliki akar-akarnya dalam pemikiran dan program modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Sehingga baginya modernisasi pemikiran pendidikan Islam pemikiran Islam itu merupakan suatu kelembagaan yang menjadi prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern. Nah, kemudian yang keempat adalah demokratisasi pendidikan Islam. Menurut beliau adalah suatu proses menuju demokrasi. Nah,
Sedangkan demokratisasi pendidikan itu merupakan suatu proses menuju demokrasi pendidikan Islam. Nah, begitulah yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan isu Muhaimin. Pemikiran pengembangan pendidikan Islam yang dimaksud oleh Muhaimin mengajak seseorang untuk berpikir analitis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi berbagai praktik dan isu aktual di bidang pendidikan. Dalam hal ini, pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam bermuara pada 3 permasalahan pokok, yakni yang pertama, foundational problem. Foundational problem check merupakan masalah-masalah fondasi pendidikan Islam. Titik permasalahan fondasi terdiri dari fondasi agama, permasalahan fondasi filosofi, fondasi yuridis atau hukum. Yang kedua yaitu struktural problem. Struktural problem merupakan masalah-masalah struktural pendidikan Islam. Permasalahan struktur terdiri dari A. Struktur demografis dan geografis bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa, dan desa terpencil. Yang B. Struktural pengembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Yang C. Struktur ekonomi bisa dikategorikan ke dalam kaya, menengah, dan miskin. Yang D yaitu struktur rumah tangga bisa dikategorikan ke dalam rumah tangga karir dan non-karir. Yang E, struktur jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu operational problems. Operational problem merupakan masalah-masalah operasional pendidikan Islam. Permasalahan operasional terdiri dari yaitu A. Operasional mikro, yakni permasalahan mengenai keterkaitan faktor atau unsur atau komponen dalam pendidikan Islam. Misalnya, hubungan interaktif 5 faktor pendidikan, yaitu tujuan pendidikan dan tenaga kerja pendidikan, peserta didik, alat-alat pendidikan Islam, dan lingkungan pendidikan. Yang D. Operasional makro, yakni permasalahan mengenai keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem di luar pendidikan Islam, seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Selanjutnya yaitu model-model pemikiran Islam dalam pengembangan pendidikan Islam menurut Muhaimin. Muhaimin membagi pemikiran Islam menjadi beberapa model, antara lain yaitu 1. Tekstualis salafi, yakni model pemikiran Islam yang berupaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan kurang mempertimbangkan situasi konkret dari dinamika masyarakat Muslim. Yang kedua yaitu tradisionalis mazhabi, yakni model pemikiran Islam yang berupaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui bantuan khazanah pemikiran Islam klasik. Yang ketiga yaitu modernis, yaitu model pemikiran Islam yang berupaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hanya semata-mata mempertimbangkan kondisi dan tantangan sosio-historis dan kultural yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer, tanpa mempertimbangkan khazanah intelektual Muslim era klasik. Yang keempat yaitu neomodern, yakni model pemikiran Islam yang berupaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikut sertakan dan mempertimbangkan khazanah intelektual Muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia teknologi modern. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila kurang paham bisa ditanyakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.